Oke, shalom teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya Yoel Ade Prasetyo di channel ini. Terima kasih buat kalian yang masih menanti video-video terbaru dari saya. Oh ya teman-teman, saya ingin mengucapkan selamat Natal secara langsung kepada teman-teman ya. Kiranya damai kasih Natal senantiasa ada di dalam hati kita masing-masing pribadi lepas pribadi. Teman-teman, dalam momen Natal ini saya ada begitu banyak kesibukan sehingga ada banyak video yang mungkin saya terlewatkan, tidak membuat reaksinya begitu ya. Namun pada kali ini saya perlu sekali menyampaikan bahwa di Natal ini saya bersyukur dan saya sedih, teman-teman. Kenapa begitu? Yang pertama saya bersyukur bila di Natal ini, teman-teman, itu boleh berjalan dengan baik ya. Namun saya juga sedih ketika saya mendengar ada rekan-rekan kita yang diganggu ketika dia merayakan Natal, teman-teman. Saya begitu sedih lagi ketika ada juga aparat pemerintah, petugas keamanan yang ada di lokasi tersebut, itu tidak bisa mengkondusifkan tempat acara ibadah Natal. Sungguh saya sedih, teman-teman. Ketika aparat kita itu tertekan oleh massa yang mungkin lebih banyak jumlahnya. Salah satu yang terjadi teman-teman mungkin sudah melihat beritanya gitu ya. Nah, viral warga larang jemaat gereja GPI Tulang Bawang laksanakan ibadah Natal. Ini viral ketika Permadi Arya, aktivis atau yang kita sebut dengan Abu Janda, teman-teman, itu mengunggah sebuah video ya, teman-teman. Saya nggak usah setel videonya, teman-teman. Teman sudah ngerti ya videonya semacam apa begitu, teman-teman. Nah, di kabar ini saya mengambilnya dari suaralampung.com, teman-teman, ya. Di sini jelas sekali ditulis dalam judulnya bahwa ada warga larang jemaat gereja GPI Tulang Bawang laksanakan ibadah Natal. Disclaimer dulu teman-teman, saya tidak tahu persis GPI Tulang Bawang. Artinya begini, saya tidak tahu apakah gereja tersebut sudah ber-IEB, apakah gereja tersebut sudah ada izin gerejanya. Nah, saya kurang tahu ya, jadi saya nggak ngerti. Tetapi teman-teman, dinamika semacam ini itu akan terus terjadi, ya kan? Dinamika ini akan terus terjadi, teman-teman. Ketika kita merayakan Natal, ada saja orang-orang yang tidak suka dengan ibadah kita, gitu ya. Itu pasti akan terjadi dimanapun, teman-teman. Ya, dimanapun itu pasti akan terjadi. Nah, yang saya sayangkan adalah ketika mereka ini ibadah Natal kemudian diganggu oleh warga. Nah, coba kita lihat dulu, teman-teman. Nah, di sini dikatakan viral video sekelompok warga melarang jemaat gereja GPI Tulang Bawang Lampung, ya, ini di Lampung ya teman-teman ya, melaksanakan ibadah Natal. Sempat terjadi perdebatan antara warga dan jemaat gereja. Ya tentu teman-teman, kita beribadah ini bukan untuk menjelekkan orang lain, apalagi ini momen Natal ya. Jadi kita ibadah itu untuk merefleksikan kasih Allah, kasih Yesus di dalam diri kita, di mana dia lahir ke dalam dunia. Bukan untuk mengusi umat agama lain, bukan untuk mengusi warga ataupun yang lainnya. Nah, di dalam video ini dikatakan ada larangan terhadap jemaat GPI Tulang Bawang untuk melaksanakan ibadah Natal itu beredar luas di media sosial. Salah satu akun yang mengunggah video tersebut adalah Permadi aktivis atau Permadi Arya Abu Janda, teman-teman. Dalam video tersebut, sekelompok warga masuk ke dalam gereja GPI Tulang Bawang yang sedang melakukan ibadah Natal. Terlihat, nah ini menarik buat saya ya, terlihat juga aparat TNI dan Polri di dalam gereja. Pertanyaan saya adalah sederhana. Apa tugas mereka ketika ada perdebatan antar pemeluk agama semacam ini? Mereka hanya melihat saja atau seperti apa? Nah, teman-teman yang tahu kejadiannya, silakan teman-teman komen ya. Karena sangat minim sekali cerita yang beredar dan sangat simpang siur, teman-teman.
Kalau teman-teman ada yang di daerah Lampung atau di daerah Tulang Bawang, silahkan komen teman-teman. Kalian harus bersuara, apakah ini benar-benar terjadi dan terjadinya kemarin waktu ibadah Natal di tahun ini, ya. Silakan teman-teman komen, ya. Nah, di sini dikatakan teman-teman, warga itu ngomong begini, Pak izin dulu. Wah, jadi ibadah Natal itu di dalam gereja apakah harus izin? Pertanyaannya begitu kan. Ini kan masih dibahas Pak. Loh, maksudnya apa ini dibahas? Jadi setiap gereja yang merayakan Natal, yang menggelar ibadah Natal, apakah harus izin kepada warga setempat? Nah, memang teman-teman, ketika ibadah Natal itu sampai mengganggu jalan gitu ya. Nah, itu memang perlu izin. Tapi kalau kulihat di dalam gambar daripada gerejanya, gereja ini cukup luas teman-teman. Dan saya rasa ini sudah di dalam gereja aja cukup begitu kan. Nah, coba kita lihat ya. Bukan larang Bapak sembahyang. Nah, nanti dulu ya, matiin dulu musiknya. Ujar seorang warga mendekati pendeta. Agak unik sih kalimat ini teman-teman. Ketika ada sekelompok warga mendekati gereja dan menggeruduk gereja masuk ke dalam saat ibadah, itu adalah sesuatu yang kurang elok, kurang pantas teman-teman. Dan di sini dikatakan apa? Bukan larang Bapak sembahyang. Ketika Anda tidak melarang untuk sembahyang, bisa saja Anda menunggu. Dan kemudian Anda bertemu dengan pendetanya dan menegur pendetanya ketika pendetanya itu salah. Tetapi ketika ibadah berlangsung, kemudian ada ujuk-ujuk Anda masuk ke rumah ibadah orang lain, lagi sembahyang, wah ini sudah mengusik keharmonisan dan kebinekaan di negara kita. Kan begitu. Kalau Anda tidak setuju, tidak senang gitu dengan ibadah orang lain gitu ya, silahkan Anda itu sebelumnya ngomong dulu, ya kan? Jangan misalkan begitu ya. Kalau ini sedang ibadah Natal, Anda masuk begitu ya kurang pantas begitu ya, teman-teman ya. Nah, kemudian dia katakan di sini, pendetanya bilang, iya Pak, permisi, kami mau beribadah. Tiba-tiba dari arah belakang seorang warga berteriak meminta pihak gereja GPI Tulang Bawang mematikan musik. Ada apa dengan musiknya? Apakah musiknya terlalu keras sehingga dimatikan? Apakah Anda telinganya panas ketika mendengar lagu-lagu rohani? Nah, ya kan? Ini menjadi pertanyaan buat saya. Teman-teman kalau ada yang tahu silahkan tulis di komen ya supaya saya tidak salah, teman-teman. Nah, di sini juga dikatakan seorang wanita jemaat GPI Tulang Bawang juga ikut bicara. Nah, ini menarik teman-teman. Ini nggak bisa kayak gini. Kami itu beribadah Natal. Ini Natal. Natal itu seluruh dunia, benar. Seluruh dunia merayakan Natal, betul. Seharusnya kami bersuka cita. Yes. Malu Pak, malu katanya. Dilihat oleh tetangga. Kami merayakan Natal, tapi Bapak mengganggu kami. Ujar wanita itu. Nah, ini yang saya sayangkan, teman-teman. Kenapa waktu ibadah Natal? Karena apa? Menurut wanita ini, mereka merayakan Natal hanya sekali setahun. Justru itu yang diganggu. Mereka sudah 2 tahun beribadah di tempat itu. Nah, ini ya. Ini disclaimer lagi. Mereka sudah beribadah 2 tahun di tempat itu. Dan tidak ada masalah. Kenapa ketika ibadah Natal itu jadi masalah? Wah, ini menjadi pertanyaan. Apa motif di balik warga melarang jemaat untuk mengadakan ibadah Natal? Saya menjadi bingung sendiri dengan warga yang tiba-tiba masuk begitu. Itu saya pikir oknum, teman-teman. Kenapa? 2 tahun tidak terjadi apa-apa di tempat itu. Tiba-tiba di dalam ibadah Natal ada sekelompok orang masuk ke dalam gereja dan melarang ibadah itu dan merasa gereja belum izin kepada mereka. Kan jadi aneh begitu. Tempat ibadah merayakan hari besarnya kemudian harus izin dulu. Ya memang ketika mengganggu jalan, menutup jalan, ya memang perlu izin teman-teman ya. Itu perlu izin dan harus izin. Tapi ketika itu di dalam gereja sendiri, kenapa harus izin? Kan jadi aneh begitu. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, video ini saya buat, saya ingin mereaksi adalah, mari sama-sama ketika kita beragama, kita itu saling bahu-membahu,
tolong-menolong sehingga kita ini harmonis, teman-teman. Tidak semacam ini begitu ya kan? Tidak semacam ini tiba-tiba menggeruduk gitu ya. Wah, ini kan jadi hal yang menciderai bangsa kita, menciderai umat beragama di negeri kita. Di tempat-tempat lain saya bersyukur ibadah Natal sudah berjalan dengan baik. Tapi di Lampung ada kejadian semacam ini. Dan beredar kabar juga teman-teman bahwa kejadian tersebut itu katanya teman-teman. Ini katanya ya. Teman-teman benar atau tidak saya juga nggak ngerti gitu ya. Katanya kejadian ini sudah 2 tahun yang lalu. Jadi apakah benar teman-teman? Jadi video yang diunggah Permati Arya itu sudah 2 tahun yang lalu dan jemaat gereja itu sudah mendapatkan kayak izin sampai sekarang begitu ya. Saya juga nggak bisa ngomong soal itu karena saya memang tidak tahu fakta yang ada teman-teman. Bila teman-teman tahu apakah benar video yang viral itu sudah 2 tahun yang lalu, silakan komen di bawah ya. Atau silakan mungkin teman-teman tahu pendetanya siapa juga mungkin bisa suruh komen ya supaya hal ini bisa terkonfirmasi dengan baik supaya tidak ada berita simpang siur dan lain sebagainya. Yang buat sedih, betul-betul sedih itu adalah adanya petugas keamanan di sana yang tidak bisa berbuat apa-apa. Inikah wajah Indonesia ketika ada petugas keamanan tertekan oleh massa? Saya berharap di tempat-tempat lain tidak terjadi semacam ini, teman-teman. Dan saya berharap ketika ada umat beragama lain merayakan hari besarnya, maka kita sebagai seorang Kristen, sebagai seorang anak-anak Tuhan, kita harus mendukung, menjaga keamanan dan kelancaran ibadah mereka. Karena ibadah itu dilindungi oleh undang-undang. Ya, teman-teman sekalian ya, saya berpesan pada kalian teman-teman Kristen, agar kalian ketika umat beragama lain melakukan ibadahnya atau melakukan hari besar keagamaannya, kita sebagai orang Kristen harus mendukung mereka supaya mereka bisa beribadah dengan baik. Jangan diganggu, jangan diprotes-protes, wah bisa panjang ceritanya teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih ya kalian sudah menonton video ini dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kalian semua dimanapun kalian berada. Salam sehat dari saya, tetap semangat dan terus berdoa bagi negara kita. Tuhan Yesus memberkati, salam toleransi, NKRI harga mati.